Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cek. Dan udah lama banget nih gue nggak upload video dikarenakan kesibukan duniawi, pekerjaan, dan keluarga ya tentunya. Dan pada kesempatan kali ini gue mau membagikan cerita tentang video perjalanan yang gue lakukan bersama istri gue dengan kuda besi kesayangan kita yang gue kasih nama si Macan, yaitu Honda Tiger lama tahun 2006. Perjalanan yang gue lakukan kali ini bisa dibilang cukup jauh karena gue mencoba memutari Pulau Jawa. Perjalanan yang gue lakukan di akhir tahun 2022 lalu ini menempuh total jarak sekitar 2.500 km pulang pergi. Berangkat dari Tangerang Selatan ke Puncak Bogor, lalu lewat jalur selatan ke Pacitan dan Banyuwangi. Lalu untuk arah pulang dari Banyuwangi, gue memutuskan untuk melewati jalur utara Pulau Jawa yang biasa kita sebut dengan jalur Pantura tentunya. Dari Banyuwangi, gue mampir dulu di Solo, lalu gue lanjut ke arah Bandung dan akhirnya kembali lagi di Tangerang Selatan. Perjalanan ini memakan total waktu selama 2 mingguan. Gue akan berbagi cerita tentang pengalaman gue berjalan jauh pakai motor yang bisa dibilang gak mudah lagi nih bro. Kendala-kendala apa yang gue temuin selama dalam perjalanan, biaya perjalanan, kota-kota yang gue singgahi, dan tempat penginapan. Serta pengalaman seru lainnya selama gue melakukan perjalanan ini bro. Yang paling mengesankan selama gue melakukan perjalanan ini adalah gue bertemu dengan banyak orang-orang baru yang kebanyakan baik hati dan juga pengalaman gue bersilaturahmi dengan beberapa klub Honda Tiger. Stay tune terus dan tonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Selamat menonton, jangan takut keluar rumah, pacu motor kalian dengan tenang, sapa orang-orang baru, dan tetap selalu berusaha menjadi orang baik. Oke, jadi awal gue berangkat ini tanggal 26 Desember tahun 2022. Jadi niatnya sebenarnya mau long vacation aja ya, karena udah 2 tahun nih gak pernah kemana-mana nih, dan kerjaan kita tuh jarang libur gitu, cuma Senin doang gitu, karena kita punya usaha sendiri kan, warung gitu. Jadi kita mikir gimana caranya pas liburan nih akhir tahun kali ya, pengen jalan yang jauh gitu. Udah nabung juga dari lama ya, dan ternyata keputusan yang kita ambil nih kurang bijak juga ya, karena akhir tahun ini musim hujan ya kan. Pokoknya gue tuh berangkat tanggal 26 Desember abis Natal malam, sekitar jam 11 gue jalan santai sampai puncak itu, sampai sekitar Tajur itu hujan ternyata. Hujan, terus gue neduh dulu di Indomaret sekitar 1 jam sambil ngopi-ngopi lah, makan roti. Terus lanjut lagi jalan, hujan lagi, berhenti lagi. Emang lagi parah banget nih hujan nih, bahkan nih jalanan sekarang masih basah nih kan. Sampai akhirnya gue memutuskan tuh udah jam 3 atau jam 2 lah, jam 2 jam 3 tuh gue udah sampai di puncak bagian bawah gitu. Gue neduh di rumah makan Padang hampir 2 jam lah gue di situ lah. Sekitar jam 4 akhirnya gue agak reda dikit, gue nyari penginapan lah dekat situ, di puncak itu. Nemu lah nih penginapan elang nih ya kan, penginapan ya ala kadarnya lah, dengan seharga 150.000 gitu. Akhirnya kita nginep, bangun pagi, sarapan, makan bubur dulu. Itu hujan gak berhenti tuh dari malam itu sampai jam 11 siang tuh nggak berhenti, jam 10 atau jam 11 siang gitu. Sampai akhirnya udaranya mereda, dan jalanan juga bisa kalian lihat sendiri nih ya, masih becek semua nih di puncak nih. Kita makan dulu, terus kita nih mulai jalan ke Pacitan itu dari puncak atas gitu ya. Habis makan itu sekitar jam 1 atau setengah 2 siang gitu lah kira-kira. Dan gue terus melanjutkan perjalanan nih dari puncak siang tuh ya kan, sekitar jam 1 jam 2 habis makan siang. Gue berangkat tuh langsung tuh ke Pacitan tuh ya, istirahat sekitar 2 jam sekali lah, biasa ke minimarket untuk buang air kecil, untuk makan roti gitu ya. Nah sekitar sore nih gue di Bandung dulu nih, lewat Bandung kan pasti kan, kalau lewat gue melewat jalur selatan tuh. Sampai Bandung tuh sekitar sore dan cukup macet juga ternyata Bandung. Bandung yang arah keluar kota ya, mau ke arah Garut, Tasik, dan sebagainya tuh, Ciamis ke bawah gitu kan, tuh macet di Bandung itu cukup lama lah gua ngabisin waktu di Bandung tuh.
Dan untuk apa ya, cara berkendara gua nih kali ini nih jauh lebih santai daripada sebelumnya, karena seumur hidup nih gue baru 2 kali nih ngelakuin touring jarak jauh gini. Kayak 2 tahun lalu tuh gue pakai Yamaha Aerox sampai ke Bali ya. Cuman karena motornya bisa dibilang baru gitu ya, 2018an tuh motor, jadi gue berani geber. Nah untuk kali ini gue tuh nggak berani gitu geber, karena pertama kali juga nih gue bawa nih motor jauh gitu. Dan ini bisa dibilang motor yang nggak mudah juga gitu kan, tahun 2006 gitu. Jadi gue berusaha selembut mungkin lah bawanya gitu, seaman mungkin, senyaman mungkin juga gitu kan. Aku takut ada apa-apa nih sama nih motor gitu kan. Dan gue sama istri gue kan berdua tuh ya bawa tas backpack, dan itu tasnya digembol aja gitu sama istri gue gitu, digendong aja. Dia bilang enggak gue kuat dah, nggak apa-apa, gue gendong aja. Gue udah agak worry juga nih, kuat beneran gak nih gitu kan, karena kita nggak ada bracket di belakang tuh, bener-bener nggak ada, cuma behel standarnya doang nih. Dan istri gue menyanggupi untuk digendong aja nih, kayak awalnya tuh gitu. Dan sekarang setelah kita lihat bersama nih ya, ternyata tasnya itu nggak kuat untuk digembol, untuk digendong di belakang tuh, di pundak itu sangat tidak bijaksana untuk jalan jauh gitu, pasti pegel. Dan di sekitaran Ciamis itu istriku tuh udah pegel gitu, dia bilang aduh gue nggak kuat nih. Ya udah akhirnya bisa kita lihat bersama ya, ternyata tas backpack ini sudah pindah ke tangki. Dan ini sangat tidak bijak karena ini cukup gede tasnya. Gue handlingnya tuh kurang enak lah, tapi beruntungnya karena di jalan malam udah nggak terlalu rame, karena lewat selatan juga nggak terlalu banyak bis, nggak terlalu banyak truk, jalanan juga enak gitu. Dan ini jangan ditiru ya, ini tas cukup gede dan gue taruh di atas tangki. Dan kebetulan stang yang gue pakai juga cukup tinggi, ada risernya juga. Jadi sebenarnya cukup agak ganggu sih kalau belok, kalau macet sih. Kalau macet terus nyalip tuh agak ribet. Tapi kalau jalan lancar cukup enak. Tapi jangan ditiru, ini sangat-sangat tidak bijaksana tentunya. Dan selepas dari Bandung sore gitu, jalan tuh enak sih, bener-bener enak karena selatan. Jalannya tuh mulus tapi banyak belok-belokan. Tapi gue senang sih lewat selatan karena ya sepi dan jalannya tuh mulus gitu, aspalnya bagus-bagus banget gitu. Dan sekitar jam 10 malam tuh sempat istirahat di Indomaret gitu, sempat ngopi dulu, sempat ngerokok dulu. Dan ini sepertinya agak galau nih, kayak mau nginep apa lanjut nih ya. Kalau mau lanjut masih jauh banget ya, ini kan kita masih di daerah Jawa Barat, masih di daerah Ciamis gitu. Ya sekarang saya sedang berada di Ciamis. Waktu sudah menunjukkan mau jam 10. Apakah saya sanggup melanjutkan perjalanan ini? Entah di mana saya akan menginap malam ini, saya juga belum tahu. Semangat untuk diri saya sendiri. Oke? Ya, dan pada akhirnya dari Ciamis jam 10 itu ya, jam 10 malam itu ya, kita masih galau mau nginep apa enggak. Sempat nyari penginapan juga ternyata nggak ada gitu, di daerah situ nggak ada penginapan ternyata. Terus akhirnya dengan nekat hati kita berdua memutuskan untuk gas terus sampai ke Pacitan, walaupun jarak yang ditempuh tuh masih kayak sekitar 300 km lebih. Dan itu gue sampai ke Pacitan akhirnya itu jam 10 pagi besoknya, itu sekitar masih 12 jam lagi. Jadi malam-malam ini bener-bener gue gak tidur seharian, dari siang puncak itu sampai ke Pacitan besokan nih kita berdua bener-bener gak tidur, gokil. Dan setelah berjalan sekitar 5 atau 6 jam gitu ya, kita sampai di wilayah Banyumas, tepatnya tuh di Lumbir. Itu istriku tuh kayak udah capek banget gitu. Terus kita sempat istirahat di SPBU gitu ya, di pom bensin, sempat ngopi dulu. Terus dia kayak udah bener-bener capek nih istri gue nih. Terus udah kita nginep deh. Kita cari penginapan lagi tuh sempet tuh. Ternyata emang nggak ada, bener-bener nggak ada penginapan di situ. Ada pun jauh banget gitu. Terus ya udah akhirnya sekali lagi kita dengan kenekatan hati kita lanjut lagi. Tapi di tengah perjalanan itu gue nggak tahu ya, kayak jalanan sebenarnya jalannya agak rame gitu, banyak bis gitu. Gue lihat di pinggir jalan tuh kayak ada anak-anak gitu ya, anak SMP SMA gitu pada nongkrong. Tapi mereka kayak apa ya, kayak ngayun-ngayunin celurit itu, sumpah. Gue lihat terus gue langsung ngebut. Terus akhirnya gue ngelihat kayak minimarket gitu di daerah Sumpiu, dan akhirnya gue istirahat di situ sampai keadaannya kira-kira aman. Sekarang jam 2:30 pagi dan gue lagi di Anta Berantah nih. Gue lihat di Google nama tempatnya Sompioeh. Dan tadi tuh gue ngeliat segerombolan anak-anak muda lah, nenteng celurit. Makanya gue agak ngeri juga nih.
sedang memperhatikan aman kan ya. Gue sih pengen ke arah Pacitan nih kayaknya nih. Setelah semalaman suntuk tuh kita nggak tidur ya, dan sempat istirahat juga di minimarket di daerah Sumpiu. Itu sekitar subuh 4:30 kita mulai lanjut perjalanan lagi. Tapi kayaknya istri gue nih udah bener-bener ngantuk banget, udah capek banget nih. Karena di minimarket di Sumpiu itu dia udah tidur juga tuh, ada kayak meja dan kursi gitulah. Sempat tidur juga. Terus kita maksain jalan, akhirnya nggak jauh tuh, di Jalan Raya Dendels itu ada rest area tuh, ada rest area yang cukup sepi. Ternyata ada warung yang buka, terus kita mampir di situ. Gue ngopi, gue beli Indomie, dan istri gue tuh tidur gitu. Ada kursi panjang, dia tidur di situ, dan ibu-ibunya tuh baik banget gitu. Dia ngasih bantal, lumayan deh. Istri gue dapet tidur sekitar 1,5 jam. Gue bener-bener gak tidur lah, gue ngopi aja, gue kuat-kuatin ya kan. Dan ini kayaknya time manajemennya juga jelek nih kita nih. Harusnya kita tuh 12 jam lah maksimal harus nemuin penginapan. Kita terlalu maksa ini, jangan ditiru juga nih. Harus punya time management yang baik ketika kita tuh melakukan perjalanan yang jauh gitu. Tapi ya gue merasa gue masih kuat nih. Akhirnya kita jalan, dan sekitar jam 8 pagi gitu kita sampai di underpass New Yogyakarta International Airport, yang katanya ini adalah underpass terpanjang di Indonesia, yang panjang itu sampai 1305 meter. Dan setelah sampai pagi harinya nih ya, setelah kita udah sampai Yogyakarta lah, pinggir-pinggiran Jogja nih, ternyata keapesan pun menimpa diri kami gitu. Ternyata kita tuh nyasar gitu sampai ke desa-desa gitu, nyasar gitu. Kita nyasar di pinggir-pinggiran Jogja tuh lumayan lama juga, nggak tahu kenapa nih Google-nya, mungkin karena cuaca jelek kali atau gimana. Karena gue tuh bener-bener nggak tahu jalan, dan gue bener-bener ngandelin Google Map aja gitu ya. Dan istri gue nih alhamdulillahnya udah mulai kayak seger gitu kan, udah tidur tadi kan. Nah guanya nih yang udah mulai kip-kip mata nih ya kan. Gue udah ngopi, udah seember lah kali ada, cuma masih tetap ngantuk aja gue gitu. Tapi gue tetap kayak ngeliat map, cuma sekitar 2 jam lagi nih sampai Pacitan nih. Jadi gue sekali lagi memaksakan diri gitu, walaupun ngantuk nih, ini sangat bahaya gitu ya. Dan sesekali gue berhenti juga gitu. Dan akhirnya setelah sekitar berapa ya, mungkin 20 jam lah kita nggak tidur tuh, kita berangkat dari puncak itu kan sekitar tanggal 27 ya, 27 siang jam 2. Dan akhirnya sekitar jam setengah 11 siang tanggal 28 Desember tahun 2022 akhirnya kita sampai juga di Pacitan. Dan ketika gue baru sampai Pacitan itu hujan, dan nggak banyak footage penginapan yang gue ambil di sini karena gue capek banget. Gue bener-bener tidur seharian dan nggak explore. Gue bener-bener seharian tuh nggak kemana-mana. Oke, dan untuk hari pertama di Pacitan ini ya seperti yang gue bilang tadi, gue nggak kemana-mana, bener-bener istirahat seharian. Dan gue nih nginepnya di Hansa Homestay itu di daerah Betulo, Bangunsari, Pacitan ya. Ini harganya tuh 100.000, tapi karena gue extend sampai jam 3 sore, itu gue bayar 150.000 untuk penginapan. Karena di hari berikutnya tuh gue pindah penginapan ke Watu Karung. Dan untuk biaya bensinnya gitu ya, gue mau sedikit sharing. Untuk biaya bensin dari Jakarta Pacitan ini, gue di Bintaro itu ngisi 130.000, di Tasik gue ngisi 80.000, dan di Lumbir itu gue isi 60.000. Jadi total bensin itu sekitar 270.000-an lah dari Tangerang Selatan ke Pacitan. Cukup murah sih menurut gue ya, untuk motor 200 cc ini. Dan alhamdulillahnya selama di perjalanan nih motor gue bener-bener gak ada masalah sama sekali gitu, bener-bener aman-aman aja. Dan gue nih kecepatan gue rata-rata tuh 80 sampai 110 lah top speed gue gitu. Dan bensin gue nih kapasitasnya 13 liter gitu kan. Dan pengukur bensin nih, fuel meter gue nih mati gitu. Jadi setiap kali gue nemu pom bensin atau gue merasa kayak harus isi bensin, itu pasti gue fullin terus. Dan setelah gue seharian penuh istirahat di Pacitan Kota, di daerah Bangunsari itu ya, akhirnya jam 3 sore itu
udah seger nih badannya kan, baju juga udah di laundry semua. Akhirnya gue memutuskan untuk pindah penginapan. Itu di daerah Watu Karung, namanya Prapto Homestay. Per malamnya tuh 350.000. Dan jarak dari Bangun Sari Pacitan ini, dari Hans Homestay ke Prapto Homestay ini 24 km dan memakan waktu sekitar 40 menit, nggak terlalu jauh gitu. Dan ini penginapannya tuh bener-bener pinggir pantai gitu, cuma lu jalan kaki doang dari pantai itu bisa gitu. Dan gue nih sangat excited banget gitu ya ngelihat pantai sekeren ini, sebagus ini, walaupun cuacanya tuh mendung-mendung gitu. Tapi wah, kayak terbayar banget deh perjalanan gue sejauh ini gitu ya. Kena hujan, terus malam-malam kedinginan, akhirnya semua terbayar ketika gue melihat pantai Watu Karung yang ternyata bagus banget sob. Setelah seharian penuh nih ya, gue nge-recharge energi dan pikiran dengan keindahan pantai Watu Karung yang magical banget nih menurut gue. Dan juga seharian full istirahatin si macan nih, si Honda Tiger ini nih. Akhirnya keesokan harinya tuh gue memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Karena memang tujuan utama gue nih adalah Banyuwangi gitu. Pacitan nih kayak apa ya, kayak destinasi yang gue kayak nih untuk tempat istirahat aja kayaknya bagus nih. Dan ternyata gue sama sekali gak nyesel. Dan gue bakal balik lagi sih ke pantai Watu Karung ini karena bener-bener keren menurut gue. Dan mudah-mudahan nanti gue datangnya di musim panas, jadi pasti bakal lebih bagus dan gue bakal dapet sunset. Karena kali ini gue gak dapet sunset sama sekali di pantai ini, tapi gue sama sekali tidak menyesal karena keren banget nih pantai Watu Karung. Ya, dan sekarang udah tanggal 30 Desember tahun 2022. Gue nih pengen ngejar tahun baruan tuh di Banyuwangi sebenarnya. Jadi di tanggal 30 ini gue tuh udah on the way dari Watu Karung itu sekitar jam 10 pagi. Gue lewat jalur Tulung Agung, Blitar, Kepanjen, Malang, Lumajang, Jember. Gue lewat jalur bawah gitu. Ini perjalanannya tuh sekitar berapa kilo itu ya? Sekitar 536 kilo lah. Kalau di Google itu sekitar 12 jam. Tapi ya Google selalu tidak tepat untuk menentukan waktu ya. Pasti jauh lebih lama karena. Tapi ini yang gue senengin sih, maksudnya dari touring atau jalan jauh tuh gue paling senengnya adalah kita banyak nemuin element of surprise-nya. Dan di Pacitan juga gue sempet servis ya, ganti oli. Itu gue pakai Motul. Pakai oli Motul tuh di sana sekitar harga 120 ribuan dan servis bersih-bersihin karburator dan sebagainya lah untuk persiapan gue nih jalan ke Banyuwangi karena cukup jauh nih. Gue juga mau sedikit share nih ya cerita pengalaman gue selama gue riding di Pacitan ya, walaupun gue nggak lama, cuma sekitar 2 harian gitu terus langsung cabut lagi ke Banyuwangi. Tapi ya yang gue salut di sini itu semua jalanannya tuh bagus, mulus dan bagus-bagus banget. Bahkan ketika gue jalan ke daerah perkampungan gitu, ke daerah desa, ke daerah Watu Karung sana itu yang bener-bener masuk pedalaman itu aspalnya mulus walaupun jalannya kecil ya karena kampung biasa. Gue nggak sama sekali gue nggak lihat jalanan yang jelek di Pacitan tuh, semua bagus, semua mulus, enak banget buat riding. Dan gue nggak tahu kenapa ya, mungkin pemerintah di sana tuh apa ya, awarenessnya tinggi karena mereka pengen jadiin Pacitan itu kan kota pariwisata. Dan gue rasa ini keren dan ya banyak bule-bule kesini setahu gue untuk surfing atau apa. Dan gila enak banget jalanan di Pacitan, gokil, kalian harus coba. Ya, dan sepertinya harus gue akhiri dulu ya video gue pada kesempatan kali ini karena kayaknya ini udah 20 menitan lebih gitu ya. Gue gak mau video ini terlalu panjang karena takutnya kalian pada bosen gitu nontonnya. Kayaknya gue akan bagi video ini menjadi 2 bagian atau mungkin 3 atau 4, gue gak tahu karena perjalanan ini masih panjang gitu ya. Ini masih
gue OTW dari Pacitan ke Banyuwangi, belum dari Banyuwangi Solo, Solo Bandung, dan balik lagi. Oke, until next video, stay tune terus karena masih banyak banget video-video perjalanan dan mungkin info-info menarik yang bisa kalian tonton dan bisa kalian dapetin video gue. Dan ini gue kasih sedikit cuplikan di next videonya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Until next video.